Pemain bintang Korea Selatan Son Heung-min mengungkapkan rasa kecewanya yang mendalam atas keputusan mengejutkan timnas Indonesia yang memecat coach Shin Tae-yong setelah 5 tahun kerja keras, di mana proses yang telah dimulai dan menunjukkan hasil positif kini terhenti di tengah jalan. Keputusan ini dipastikan akan menjadi blunder terbesar dalam sejarah timnas Indonesia, jika akhirnya gagal total dan tak bisa lolos ke Piala Dunia 2026, meninggalkan rasa penyesalan yang mungkin tak akan pernah terhapus. Jadi prediksiku, di sisi lain Son Heung-min bilang begini soal karir coach Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya di sini. Presiden RI Prabowo Subianto putuskan langsung turun tangan dengan mengambil langkah berani, yakni meminta Erick Thohir untuk pecat exco PSSI yang terindikasi terhubung dengan mafia bola dan terus membuat geger sepak bola nasional. Demi keadilan bagi semua, tidak hanya mengambil keputusan kontroversial dengan memecat Shin Tae-yong yang bikin heboh, tapi juga bersihkan PSSI dari exco toksik yang bisa merusak organisasi dan menghancurkan timnas Indonesia di masa depan. Jadi harapanku, di sisi lain, inilah langkah super gemilang Prabowo Subianto untuk masa depan timnas Indonesia. Temukan informasi selengkapnya hanya di sini. Skandal besar mengguncang. Media ternama Inggris belak-belakan kritik keputusan kontroversial PSSI yang memecat Shin Tae-yong dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert, bahkan sambil membuka aib besar Kluivert yang tak pernah diungkap sebelumnya, sampai menyoroti risiko kehancuran progres gemilang timnas Indonesia yang telah dibangun dengan susah payah. Semuanya langsung dibuat geleng-geleng kepala, tak percaya ternyata kayak gini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan benarkah ini sinyal terpuruknya kembali timnas Indonesia? Simak ulasan lengkapnya di sini. Dikonfirmasi oleh media Belanda, di luar dugaan inilah dua sosok calon asisten pelatih timnas Indonesia yang dikabarkan PSSI sebagai pilihan terbaik dan diklaim lebih baik dari asisten timnas sebelumnya. Namun tak disangka, ternyata begini rekam jejak mengejutkan mereka yang akan membuat semua orang kaget dan tak bisa percaya melihatnya. Kok bisa begitu? Apakah PSSI benar-benar memilih mereka dengan pertimbangan matang? Atau justru membawa kejutan besar yang bisa mengguncang progres timnas Indonesia? Simak analisis mendetailnya hanya di sini. Fans Garuda dibuat geger. Mantan ketum PSSI Iwan Bule lontarkan respon mengejutkan yang tak terduga kepada Erick Thohir dan jajaran PSSI saat ini, setelah keputusan berani memecat coach Shin Tae-yong yang merupakan pilihan pribadinya. Bahkan sampai senggol satu hal sensitif ini. Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Wah, ini apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan besar ini? Dan apa dampaknya bagi timnas Indonesia di masa depan? Berikut inilah berita selengkapnya. Beda dari yang lain, bek kiri andalan timnas Indonesia, Calvin Verdonk, menyampaikan ucapan perpisahan yang spesial dan penuh makna kepada coach Shin Tae-yong, pelatih yang telah memberikan kepercayaan padanya sejak hari pertama tiba di Indonesia. Menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam hingga semua orang terharu mendengarnya. Apa yang sebenarnya dikatakan Verdonk untuk pergian Shin Tae-yong dari timnas Indonesia? Simak ini di informasi selengkapnya. Fans Garuda dibuat malu. Tak hanya kecewa melihat keputusan kontroversial PSSI yang memecat Shin Tae-yong di tengah jalan. Tiba-tiba legenda timnas Belanda ini seakan merayakan kegagalan Louis van Gaal menjadi asisten pelatih Kluivert untuk timnas Indonesia. Seolah mempermainkan kita dan memperlihatkan bahwa mereka benar-benar ingin menghancurkan potensi besar timnas Indonesia yang seharusnya bisa berkembang pesat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik batalnya Van Gaal gabung timnas Indonesia? Temukan jawaban mendetailnya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia.
Pemain bintang Korea Selatan Son Heung-min mengungkapkan rasa kecewanya yang mendalam atas keputusan mengejutkan timnas Indonesia yang memecat coach Shin Tae-yong setelah 5 tahun kerja keras, di mana proses yang telah dimulai dan menunjukkan hasil positif kini terhenti di tengah jalan. Keputusan ini dipastikan akan menjadi blunder terbesar dalam sejarah timnas Indonesia, jika akhirnya gagal total dan tak bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Meninggalkan rasa penyesalan yang mungkin tak akan pernah terhapus. Jadi prediksiku, di sisi lain Son Heung-min bilang begini soal karir coach Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Tonton video hingga selesai dan simak fakta bahagianya di sini. Pemain bintang Korea Selatan Son Heung-min diharap tak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas keputusan mengejutkan PSSI memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Ia diharap menyebut langkah ini sebagai potensi blunder terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia, terutama jika Garuda gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan PSSI ini menjadi sorotan tajam karena Shin Tae-yong telah membawa banyak perubahan besar selama hampir 5 tahun terakhir. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia mencatatkan sejumlah pencapaian bersejarah seperti lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sejak 2004, melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024, dan membawa Garuda ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepercayaan Coach Shin pada pemain muda dan pendekatannya yang disiplin mulai membuahkan hasil nyata, membuat banyak pihak menyayangkan pemecatan ini diharap termasuk Son Heung-min. Son diharap menyatakan kekecewaannya atas keputusan PSSI yang dianggap terlalu terburu-buru. Ia diharap merasa bahwa Shin Tae-yong layak diberi kesempatan menyelesaikan tugasnya setidaknya hingga putaran ketiga kualifikasi usai. Melihat apa yang sudah dilakukan Coach Shin di Indonesia, ini benar-benar mengecewakan. Ketika semuanya mulai terlihat menjanjikan, tetapi malah memutuskan kerjasama di tengah jalan. STY adalah pelatih luar biasa yang selalu memberikan dampak besar dimanapun dia berada. Son pun pernah menilai langkah Shin Tae-yong bergabung dengan timnas Indonesia pada 2019 adalah salah satu keputusan yang paling berani dan cerdas. Ia memuji dedikasi mantan pelatihnya itu yang terus mendorong kemajuan tim meski menghadapi berbagai kendala. Kekecewaan Son semakin terasa ketika video lawas dirinya bersama Shin Tae-yong kembali viral di media sosial. Dalam video yang diambil pada 2019, Son terlihat memberikan dorongan kepada Shin untuk menerima tawaran melatih timnas Indonesia. Ada desas-desus bahwa Anda akan pergi ke Indonesia, tanya Son dengan penasaran dalam video tersebut. Shin pun menjawab ragu tawaran telah datang, tapi saya belum tahu apa yang akan saya lakukan. Son kemudian meyakinkan mantan pelatihnya itu, Anda harus mengambilnya. Ini akan jadi perjalanan yang luar biasa. Tak lama setelah perbincangan itu, Shin Tae-yong resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, menggantikan Simon Chmenemi. Kini setelah pemecatan Shin Tae-yong, banyak pihak termasuk diharap Son Heung-min mengkhawatirkan masa depan timnas Indonesia. PSSI menaruh harapan pada pelatih baru yang kabarnya adalah Patrick Kluivert untuk membawa Garuda ke level yang lebih tinggi. Namun tekanan untuk melampaui prestasi Shin akan sangat besar. Dengan pemecatan ini, mampukah PSSI mengembalikan kepercayaan supporter dan memastikan Garuda tetap terbang tinggi? Atau justru keputusan ini menjadi pukulan besar bagi sepak bola nasional? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Presiden RI Prabowo Subianto putuskan langsung turun tangan dengan mengambil langkah berani, yakni meminta Erick Thohir untuk pecat exco PSSI yang terindikasi terhubung dengan mafia bola dan terus membuat geger sepak bola nasional. Demi keadilan bagi semua, tidak hanya mengambil keputusan kontroversial dengan memecat Shin Tae-yong yang bikin heboh, tapi juga bersihkan PSSI dari exco toksik yang bisa merusak organisasi dan menghancurkan timnas Indonesia di masa depan. Jadi harapanku, di sisi lain, inilah langkah super gemilang Prabowo Subianto untuk masa depan timnas Indonesia. Temukan informasi selengkapnya hanya di sini.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diharapkan mengambil langkah tegas terkait polemik yang melanda PSSI. Dalam upaya harapan untuk membersihkan dunia sepak bola nasional dari indikasi mafia dan kegaduhan internal, Prabowo meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir segera memecat anggota komite eksekutif yang terindikasi toksik dan merusak integritas organisasi. Keputusan kontroversial PSSI memecat Shin Tae-yong di tengah kinerjanya yang menjanjikan dianggap sebagai salah satu langkah yang memicu kemarahan publik. Banyak pihak menduga bahwa pengaruh buruk dari sejumlah oknum Exco menjadi alasan dibalik keputusan tersebut. Prabowo diharap menilai situasi ini harus segera diperbaiki. Dalam arahannya, ia meminta Erick Thohir untuk tidak hanya fokus mencari pelatih baru, tetapi juga membersihkan PSSI dari elemen yang dapat menghambat kemajuan sepak bola Indonesia. Erick Thohir sendiri mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapat izin langsung dari Presiden Prabowo untuk bertolak ke Eropa guna mencari pelatih baru timnas Indonesia. Sebagai seorang menteri, Erick merasa perlu melaporkan rencananya ini kepada Presiden. Saya harus memastikan setiap langkah yang saya ambil mendapat restu, karena tanggung jawab saya juga sebagai menteri, ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta. Erick menjelaskan bahwa proses pencarian pelatih dilakukan dengan sangat serius. Bahkan, ia mengatur interview pada hari Natal untuk menguji keseriusan calon pelatih. Dari 3 kandidat yang diundang, hanya 1 yang hadir menunjukkan komitmennya terhadap target besar Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo diharap tidak hanya meminta bersih-bersih internal PSSI, tetapi juga memberikan dukungan penuh untuk masa depan timnas Indonesia. Ia diharap menegaskan bahwa reformasi PSSI harus menjadi momentum bagi kebangkitan sepak bola nasional. Keberlanjutan dan integritas harus menjadi fondasi sepak bola Indonesia. Ini bukan hanya soal mengejar prestasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola yang lebih baik untuk masa depan. Erick Thohir memastikan pelatih baru yang akan diumumkan dalam waktu dekat memahami target besar yang ingin dicapai oleh Indonesia. Ia menegaskan mereka yang bergabung harus memiliki semangat dan ambisi untuk menjadi bagian dari sejarah besar sepak bola Indonesia. Dengan harapan arahan tegas dari Presiden Prabowo, reformasi PSSI diharapkan dapat membawa perubahan besar yang tidak hanya meningkatkan performa timnas Indonesia, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap sepak bola nasional. Akankah langkah ini menjadi awal kebangkitan Garuda atau hanya angin segar sesaat? Waktu akan membuktikan. Skandal besar mengguncang. Media ternama Inggris belak-belakan kritik keputusan kontroversial PSSI yang memecat Shin Tae-yong dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert. Bahkan sambil membuka aib besar Kluivert yang tak pernah diungkap sebelumnya. Sampai menyoroti risiko kehancuran progres gemilang timnas Indonesia yang telah dibangun dengan susah payah. Semuanya langsung dibuat geleng-geleng kepala, tak percaya ternyata kayak gini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan benarkah ini sinyal terpuruknya kembali timnas Indonesia? Simak ulasan lengkapnya di sini. Keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia memicu gelombang kritik tajam, termasuk dari media ternama Inggris The Sun. Media tersebut tidak hanya mengkritik keputusan ini, tetapi juga mengungkap sisi kontroversial dari karier Patrick Kluivert yang sebelumnya tidak banyak diketahui publik. Dalam artikel yang dirilis Selasa kemarin, The Sun terang-terangan menyebut keputusan PSSI sebagai langkah yang sulit dimengerti. Media ini menyindir keras Indonesia karena menggantikan Shin Tae-yong, pelatih yang telah membawa kemajuan pesat, dengan Patrick Kluivert yang memiliki rekam jejak melatih yang jauh dari gemilang. Patrick Kluivert telah ditunjuk sebagai pelatih kepala Indonesia setelah 2 tahun menganggur. Langkah ini dilakukan ketika Indonesia tengah berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah keputusan yang sulit dipahami, tulis The Sun. Lebih lanjut, media ini menyoroti fakta bahwa Kluivert dipecat dari Adana Demirspor hanya setelah 6 bulan menjabat pada Desember 2023. Sebelumnya, ia juga sempat menjadi pelatih interim timnas Curaçao pada 2021, namun gagal meninggalkan jejak signifikan.
Indonesia memutuskan memecat Sintayong, pelatih yang membawa perubahan besar dalam timnas, demi Kluivert, seorang pelatih dengan pengalaman melatih yang minim dan hasil yang biasa-biasa saja. Ini adalah langkah yang berisiko besar, imbuh The Sun. Dalam artikel tersebut, The Sun juga membahas beberapa kontroversi yang melekat pada sosok Kluivert. Mereka mengungkap bagaimana pelatih asal Belanda itu lebih dikenal sebagai legenda sepak bola daripada pelatih yang sukses. Selain karirnya yang tidak stabil di dunia kepelatihan, The Sun menyebut bahwa Kluivert memiliki reputasi yang kerap dipertanyakan. Kiprah Kluivert sebagai pelatih jauh di bawah standar yang diharapkan untuk tim dengan ambisi besar seperti Indonesia, tulis media Inggris itu. Keputusan PSSI semakin disorot karena dianggap berisiko menghancurkan fondasi yang telah dibangun Sintayong selama 5 tahun terakhir. Di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan itu, Indonesia sukses menorehkan sejarah dengan mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Namun tantangan berat menanti dalam laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. The Sun juga menyoroti tekanan besar yang akan dihadapi Kluivert dalam 2 laga tersebut. Jika Kluivert gagal memenangkan 2 pertandingan berikutnya, mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 akan sirna. Ini akan menjadi kemunduran besar setelah apa yang telah diraih Sintayong, tulis mereka. Kritik tajam dari media internasional menunjukkan betapa mengejutkannya keputusan ini di mata dunia. Di tengah tekanan besar dan harapan tinggi, Patrick Kluivert harus membuktikan bahwa dirinya mampu membawa timnas Indonesia melampaui capaian Sintayong. Namun dengan kontroversi yang menyelimuti langkah ini, pertanyaan besar tetap mengemuka, apakah PSSI telah membuat kesalahan fatal atau ini justru awal dari era baru yang lebih gemilang untuk timnas Indonesia? Dikonfirmasi oleh media Belanda. Di luar dugaan, inilah 2 sosok calon asisten pelatih timnas Indonesia yang dikabarkan PSSI sebagai pilihan terbaik dan diklaim lebih baik dari asisten timnas sebelumnya. Namun tak disangka, ternyata begini rekam jejak mengejutkan mereka yang akan membuat semua orang kaget dan tak bisa percaya melihatnya. Kok bisa begitu? Apakah PSSI benar-benar memilih mereka dengan pertimbangan matang? Atau justru membawa kejutan besar yang bisa mengguncang progres timnas Indonesia? Simak analisis mendetailnya hanya di sini. Media ternama Belanda Voetbal International akhirnya membocorkan 2 nama calon asisten pelatih timnas Indonesia yang akan mendampingi Patrick Kluivert. Sosok mereka disebut-sebut jauh lebih baik dibandingkan asisten pelatih sebelumnya dan siap membawa skuad Garuda ke level baru. Tak disangka, keduanya memiliki rekam jejak yang mengejutkan baik dari pengalaman internasional maupun ikatan emosional dengan Indonesia. 1. Alex Pastoor, spesialis promosi Liga Belanda. Nama pertama adalah Alex Pastoor, seorang pelatih berpengalaman berusia 58 tahun, yang dikenal luas di dunia sepak bola Belanda. Pastoor dijuluki spesialis promosi karena berhasil membawa 3 klub berbeda ke kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie, yakni Almere City, Sparta Rotterdam, dan Excelsior. Pelatih kelahiran Amsterdam ini dikenal dengan pendekatan taktis yang disiplin, terutama dalam formasi 3-4-1-2 yang menjadi ciri khasnya. Strategi ini dinilai cocok dengan gaya permainan timnas Indonesia yang mengandalkan kombinasi kecepatan dan pressing tinggi. Soal adaptasi dengan pemain timnas Indonesia, Pastoor punya pengalaman khusus. Ia pernah melatih Tom Haye, salah satu pemain diaspora Indonesia, saat membela AZ Alkmaar pada 2014. Pengalaman ini diharapkan mempermudah proses adaptasi dengan pemain Garuda yang memiliki latar belakang beragam. 2. Denny Lanzat, ikatan emosional dengan Indonesia. Nama kedua yang dikonfirmasi adalah Denny Lanzat, mantan pemain timnas Belanda yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya yang berasal dari Maluku. Sebagai pemain, Lanzat memiliki karir yang gemilang, yakni pernah bermain untuk klub-klub top Belanda seperti Feyenoord, FC Twente, dan AZ Alkmaar. Mencicipi kompetisi Liga Inggris bersama Wigan Athletic.
dan mewakili timnas Belanda dalam 38 pertandingan internasional, termasuk di Piala Dunia 2006. Lanzat juga sempat melamar menjadi pelatih di Indonesia, tepatnya di Sriwijaya FC pada 2013. Meski lamaran tersebut tidak berlanjut, kini ia akhirnya bisa terlibat langsung dengan sepak bola Indonesia. Sebagai pelatih, Lanzat memiliki pengalaman sebagai asisten di klub-klub Eropa seperti Feyenoord Rotterdam, Willem II, Lech Poznan Polandia, dan Ferencváros Hungaria. Meski belum pernah menjadi pelatih kepala di level senior, Lanzat dikenal memiliki kemampuan untuk bekerja dengan tim muda, seperti saat melatih AZ Alkmaar U17. Kehadiran dua sosok ini digadang-gadang oleh PSSI sebagai peningkatan signifikan dari tim pelatih sebelumnya. Dengan kombinasi pengalaman Alex Pastoor sebagai ahli taktik dan sentuhan personal Denny Lanzat yang akrab dengan kultur sepak bola Indonesia, diharapkan mereka mampu membawa timnas Indonesia bersaing di level lebih tinggi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar yang dipimpin oleh Patrick Kluivert untuk membawa Indonesia menembus Piala Dunia 2026 dan mempertahankan performa terbaik di ajang internasional lainnya. Namun dengan rekam jejak keduanya yang penuh kejutan, publik kini menanti apakah kolaborasi ini benar-benar akan memberikan dampak positif atau justru menghadirkan tantangan baru bagi skuad Garuda. Fans Garuda dibuat geger. Mantan Ketum PSSI Iwan Bule lontarkan respon mengejutkan yang tak terduga kepada Erick Thohir dan jajaran PSSI saat ini. Setelah keputusan berani memecat Coach Sintayong yang merupakan pilihan pribadinya. Bahkan sampai senggol satu hal sensitif ini. Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Wah ini, apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan besar ini? Dan apa dampaknya bagi timnas Indonesia di masa depan? Berikut inilah berita selengkapnya. Keputusan PSSI yang mengejutkan dengan memecat Sintayong menuai reaksi dari berbagai pihak. Namun salah satu tanggapan yang paling mengejutkan datang dari mantan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule. Sebagai sosok yang berjasa membawa Sintayong ke Indonesia, komentar Iwan Bule terhadap langkah Erick Thohir dan jajaran PSSI saat ini menjadi perhatian utama. Bahkan, Iwan Bule secara terbuka menyentuh satu hal sensitif terkait proses pergantian pelatih di tubuh organisasi. Pemecatan Sintayong menandai akhir dari kolaborasi 5 tahun yang penuh prestasi. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia berhasil mencatatkan sejarah seperti lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, menjadi semifinalis Piala Asia U23, dan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, perjalanan tersebut kini harus berakhir. Ketua Umum PSSI saat ini, Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan pengganti Sin. Nama yang santer diberitakan adalah Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang akan membawa pendekatan baru untuk skuad Garuda. Sebagai pihak yang membawa Sintayong ke Indonesia pada 2020, Iwan Bule memberikan respon yang dianggap mengejutkan. Alih-alih menyayangkan keputusan PSSI, ia justru menyatakan keyakinannya bahwa keputusan tersebut telah melalui pertimbangan matang. Segenap langkah yang diambil oleh PSSI pasti sudah diperhitungkan matang-matang, ujar Iwan Bule dikutip dari Antara News. Ia juga menegaskan bahwa keputusan seperti ini bukan hanya tanggung jawab seorang ketua umum, melainkan hasil dari kesepakatan bersama seluruh anggota komite eksekutif PSSI. Masalah pemecatan atau pengangkatan pelatih harus dibicarakan bersama dengan para anggota Exco. Begitupun dulu ketika saya menjadi ketua umum PSSI, tambahnya. Meski terkesan mendukung, komentar Iwan Bule menyentuh isu sensitif terkait tata kelola di PSSI. Ia menyoroti pentingnya keputusan kolektif dalam pergantian pelatih kepala, seolah ingin menegaskan bahwa langkah seperti ini bukan sekadar keputusan personal dari Erick Thohir. Menghentikan serta memilih sosok pelatih timnas merupakan keputusan bersama para exco, bukan keputusan perseorangan, tegasnya. Pernyataan ini secara tidak langsung memberikan tekanan kepada Erick Thohir untuk memastikan bahwa langkah pemecatan Sintayong tidak hanya dilandasi keputusan sepihak, melainkan benar-benar demi kepentingan terbaik timnas Indonesia.
Reaksi Iwan Bule menambah panas situasi di kalangan fans Garuda. Sebagian mendukung keputusan PSSI dengan harapan Patrick Kluivert bisa membawa pendekatan baru. Namun sebagian lainnya merasa kecewa karena Shin Tae-yong dianggap belum selesai dengan misinya membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kini semua mata tertuju pada langkah Erick Thohir dan jajaran PSSI berikutnya. Dengan jadwal padat yang menanti termasuk pertandingan kualifikasi melawan Australia dan Bahrain, Patrick Kluivert harus segera membuktikan bahwa kehadirannya bukan langkah mundur bagi timnas Indonesia. Beda dari yang lain, bek kiri andalan timnas Indonesia, Calvin Verdonk menyampaikan ucapan perpisahan yang spesial dan penuh makna kepada Coach Shin Tae-yong, pelatih yang telah memberikan kepercayaan padanya sejak hari pertama tiba di Indonesia. Menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam hingga semua orang terharu mendengarnya. Apa yang sebenarnya dikatakan Verdonk untuk pergian Shin Tae-yong dari timnas Indonesia? Simak ini di informasi selengkapnya. Bek kiri andalan timnas Indonesia, Calvin Verdonk baru-baru ini mengungkapkan salam perpisahan yang spesial kepada Shin Tae-yong. Pesan ini terasa begitu emosional karena Verdonk dikenal sebagai salah satu pemain diaspora yang sangat diandalkan oleh sang pelatih. Meskipun Verdonk jarang membagikan aktivitasnya di media sosial, kali ini ia membuat pengecualian. Melalui unggahan di Instagram Story miliknya, pemain yang kini memperkuat NEC Nijmegen ini mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh Coach Shin sejak hari pertama ia bergabung dengan skuad Garuda. Coach, saya sangat menghargai kepercayaan dan dukungan Anda. Semoga Anda sukses dan bahagia di petualangan selanjutnya dalam perjalanan Anda, tulis Verdonk. Ucapan ini terasa sangat tulus, terutama karena Shin Tae-yong adalah sosok yang memberikan kesempatan kepada Verdonk untuk bersinar bersama timnas Indonesia. Calvin Verdonk yang kini berusia 27 tahun merupakan salah satu pemain diaspora yang mendapatkan kepercayaan penuh dari Shin Tae-yong. Ia kerap tampil sebagai starter dalam laga-laga penting timnas Indonesia, menunjukkan konsistensi dan kontribusi besar di posisi bek kiri. Coach Shin sendiri dikenal sebagai pelatih yang berani memberikan kepercayaan kepada pemain muda maupun diaspora untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Shin Tae-yong sebenarnya masih memiliki kontrak bersama timnas Indonesia hingga tahun 2027. Namun langkah mengejutkan diambil oleh PSSI yang memutuskan untuk mengakhiri kerja sama lebih awal pada 6 Januari 2025. Keputusan ini memicu berbagai reaksi dari publik dan para pemain, termasuk Verdonk. Meski pahit, PSSI telah berjanji untuk memberikan kompensasi sesuai klausul kontrak kepada Shin dan stafnya. Dengan berakhirnya era Shin Tae-yong, PSSI kini mempersiapkan era baru di bawah pelatih asal Eropa yang rencananya akan diumumkan pada 12 Januari 2025. Rumor kuat menyebutkan bahwa Patrick Kluivert akan menjadi suksesor Shin. Pelatih baru nantinya akan menghadapi tantangan besar untuk membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ucapan perpisahan dari Calvin Verdonk ini menjadi momen yang menyentuh hati banyak fans Garuda. Kepercayaan yang diberikan Shin kepada Verdonk sejak awal terbukti memberikan dampak besar pada karirnya bersama timnas Indonesia. Fans Garuda dibuat malu. Tak hanya kecewa melihat keputusan kontroversial PSSI yang memecat Shin Tae-yong di tengah jalan. Tiba-tiba legenda timnas Belanda ini seakan merayakan kegagalan Louis van Gaal menjadi asisten pelatih Kluivert untuk timnas Indonesia. Seolah mempermainkan kita dan memperlihatkan bahwa mereka benar-benar ingin menghancurkan potensi besar timnas Indonesia yang seharusnya bisa berkembang pesat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik batalnya Van Gaal gabung timnas Indonesia? Temukan jawaban mendetailnya hanya di sini. Fans timnas Indonesia benar-benar dibuat kecewa dan malu besar.
Keputusan PSSI yang memecat Sintayong di tengah perjalanan dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru kini jadi kontroversi yang mengundang sorotan internasional. Yang lebih menyakitkan, legenda sepak bola Belanda Ruud Gullit tampak sangat senang ketika mengetahui rumor bahwa Louis van Gaal batal menjadi direktur teknik timnas Indonesia. Reaksinya seolah menunjukkan betapa timnas Indonesia seperti dipermainkan di mata internasional. Dalam acara Ziggo Sport, Ruud Gullit mengaku merasa lega ketika mendengar kabar bahwa Louis van Gaal tidak akan menjadi bagian dari staf teknis timnas Indonesia. Saya sudah mengucapkan selamat kepada Patrick Kluivert atas jabatan barunya di timnas Indonesia, ujar Gullit. Namun dalam percakapan tersebut, Gullit mengaku sempat bertanya kepada Kluivert tentang rumor bahwa Louis van Gaal akan menjadi dirtek. Jawaban dari presenter acara, Witse van der Groot, langsung membantah rumor tersebut, mengatakan dengan tegas bahwa itu tidak benar. Senang untuknya Kluivert. Saya sudah menanyakan soal Van Gaal apakah dia akan menjadi direktur teknis. Jawabannya singkat, tidak, kata Gullit, dilansir dari Voetbal Primeur. Menurut Gullit, usia Louis van Gaal yang sudah menginjak 73 tahun menjadi salah satu alasan mengapa ia merasa lega mendengar kabar ini. Gullit menilai Van Gaal lebih baik menikmati hidupnya daripada menerima jabatan yang membutuhkan banyak perjalanan dan komitmen. Sebagai direktur teknis, Anda harus bepergian mengunjungi banyak tempat. Louis tidak ingin itu. Dia sudah cukup banyak berkontribusi dalam kariernya, tegas Gullit. Sekarang dia harus menikmati hidup dan keluarganya. Perannya di Ajax sebagai konsultan sudah cukup ideal untuknya, tambahnya. Bagi fans timnas Indonesia, pernyataan Gullit ini terasa seperti tamparan keras. Setelah pemecatan Sintayong yang membawa banyak progres bagi timnas Indonesia, harapan akan kehadiran nama besar seperti Van Gaal sempat membuncah. Namun fakta bahwa Van Gaal sama sekali tidak dipertimbangkan dan Gullit justru terlihat senang dengan hal ini membuat banyak fans merasa malu dan kecewa. Keputusan PSSI untuk memecat Sintayong tanpa alasan yang jelas, ditambah dengan pilihan menunjuk Patrick Kluivert, yang rekam jejak kepelatihannya masih diragukan, kini dipandang sebagai langkah kontroversial yang justru merugikan timnas Indonesia.